Ada ya? Saya, ini Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita pahami dan kita yakini, jangan minta batal wudhu ketika tawaf, tapi minta supaya nggak batal wudhu. Ini apa ya? Ini kan ada pengecualiannya. Ya, jadi minta kepada Allah, ya Allah selama saya tawaf tidak batal wudhu, baik dari depan maupun dari belakang. Insya Allah, kalau yakin Allah yang mengatur bagian kita dan ujung kaki ujung kaki, baik di dalam maupun di luar. Nah itu pengalaman. Dan ada orang mengatakan, ya itu gimana Nabi? Enggak, berdoa dulu pada ya Allah berikan kami kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk melaksanakan tawaf. Jangan sampai batal wudhu baik dari depan maupun di belakang. Ya, tapi namanya manusia ya udah yakin, tawakalnya dicampur ragu. Waduh, gimana? Nah, tapi kalau itu terjadi, ya. Yang pertama yang perlu kita pahami bahwa tawaf itu harus diulang. Kenapa? Kenapa? Batal. Nah, untuk wudhu kembali boleh. Tadi tanyakan Pak Supri ya. Kita berwudhu itu prinsipnya bukan harus basah ujung biar tapi yang penting rata anggota wudhu yang kita basuh. Paham ya? Misalnya ibu-ibu bawa spray air nanti di kemartimen apa pada saat mau berangkat dibagi tuh. Ya. Jadi tidak harus basah, tidak harus banyak air, tapi yang penting adalah dia itu rata dengan anggota wudhu. Jadi prinsipnya boleh, ya kita siapkan. Tapi yakini dulu bahwa air inilah air suci mensucikan. Air suci mensucikan harus bebas dari 4 hal. Tidak punya bau, tidak punya rasa, tidak punya warna. 3 ya. Nggak bau, nggak rasa, nggak warna. Ya, oke. Ya Pak ya, boleh. Ada lagi. Ibu-ibu. Nah, Ibu. Silakan. Waalaikumsalam. Kurang keras. Ya, keras. Duduk. Ya. Betul. Baik. Ya. Baik. Maka pertanyaannya bagus. Dan untuk semua ibu-ibu ya, bukan Ibu Fatmawati aja yang nanya. Ibu Fatmawati kan? Ya. Itu Rasulullah SAW pernah berwudu. Beliau dalam kondisi pakai sorban. Ya. Nah, beliau ambil air sedikit isyarat di depan. Ya. Kemudian beliau jalankan di atas sorbannya. Kemudian dibawa ke depan. Kuping ini sunnah. Tapi kalaupun ibu-ibu nanti mau juga cuci kuping, nah, ya depan, belakang ke depan, masukkan aja tangan dari jibak, gitu ya. Ya, selesai. Nah, tapi jangan cuma di sini aja dikit, nah, jangan. Rasulullah di sini sebagai isyarat, tapi yang lain karena bukan membasuh tapi mengusap, beliau mengusap sorban, ibu-ibu mengusap jilbab. Maka di sini dia katakan bukan mengusap rambut. Ya kalau nggak ada rambut gimana?
Ya, ya kan? Tapi mengusap kepala, di atas kepala ada apa? Ada rambut ikut keusap. Di atas kepala ada apa? Ada sorban ikut keusap. Di atas kepala ada apa? Ada jilbab ikut keusap. Jadi mengusap. Ya, dan ada lagi. Nah, ini gak gampang ya. Ya, maka ayat tadi dikatakan oleh Allah, Allah tidak menyusahkan kamu, Allah enggak memberikan kemudahan kepada kamu. Ya, bagaimana Pak Jul? Waalaikumsalam. Hmm. Ya. Ya, baik. Ya, jawaban pertama kalau mau tuh kita di situ banyak orang, Pak. Banyak orang. Kita lagi nyemprot-nyemprot disenggol sama si kecil, disenggol sama si gede, disenggol sama si hitam, disenggol sama si putih. Ya, minggir aja. Minggir, selesai masuk lagi. Kalau tadi ceritanya batal, berarti tawafnya harus diulang. Ya. Iya, namanya ulang dari apa? Iya. Kalau nyambung, nggak ulang namanya. Nah, oke. Batal. Batal kalau gitu mulai dari awal. Namanya batal. Sholat lagi sholat, buang angin. Buang angin batal sholat. Ulang lagi sholat dari awal. Makanya saya bilang tadi, jangan bercita-cita batal dulu ketika tawaf. Yang ada doa, ya Allah semoga tidak batal. Oke. Ada lagi. Waalaikumsalam. Terkait sholat jamaah sholat kan saya selama ini belum pernah melakukan jamaah sholat ya. Kebetulan saya sering pulang kota kalau ada makan, tapi saya belum pernah melakukan sholat. Menurut pemahamannya gitu Pak, kan selama ini kita pulang kampung ini sedang bulan. Saya pulang rumah saya di Kalimantan. Kenapa saya dapat pulang kosong tadi? Menurut saya itu apa? Apa kan kita naik mobil itu kan bisa berhenti di area apa saja kan? Bisa di sholat zuhur. Idealnya orang istirahat, kebetulan kan bisa istirahat pas sholat asar. Baik, terima kasih. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ar-rukhsatun sedekah. Rukhsah itu, kemudahan itu, keringanan itu, dispensasi itu sedekah dari Allah. Ya. Saya tanya, ini bukan menyalah-nyalahkan ini. Kalau saya bawa duit segepok 100 miliar, benar, mau ngasih bapak-bapak, terima nggak? Terima. Jelas yang ngasih, sumbernya juga jelas. Nah, jadi saya tidak mengatakan nggak boleh usor. Nggak apa-apa kalau tamak nggak ada masalah. Sholatnya sah, insya Allah diterima Allah. Tapi mengenai keringanan dispensasi ini, kata Rasulullah SAW, ar-rukhsatun sedekah. Rukhsah itu, keringanan itu, dispensasi itulah sedekah dari Allah. Yang mau ngambil, fadhol. Yang tidak mau ngambil, asal jangan meninggalkan sholat. Nah, jelas. Baik. Ini nggak perlu khilafiyah, nggak perlu debat ini. Cuma saya ingin mengatakan ini sedekah dari Allah. Nah, satu lagi, yang lain. Ya, ya tadi juga harus ditanyakan ya.
Yang penting diyakini dulu air itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Karena kita masuk Masjidil Haram, ya kita mungkin mampir di tempat wudhu, masukin air ke tempat spray itu ya. Dan air ini air suci dan mensucikan. Prinsip wudhu tadi bukanlah harus basah, tapi rata. Malah kalau kita mau pakai Quran toh, karena keterbatasan air, cuci yang wajib-wajib saja tidak harus 3 kali. Ini kalau dalam kondisi kita memang air pas-pasan. Sah. Cuci apa? Cuci muka. Kemudian cuci tangan sampai siku. Ratakan air. Kemudian kepala dan kaki sudah. Ini dalam kondisi kita memang terbatas air. Karena Quran bilang demikian. Dalam kondisi kita yang banyak air seperti di kita ini, ya itu laksanakan wajibnya, laksanakan sunnahnya. Wajibnya kita basuh, kita sampai 3 kali. Yang sunnahnya juga 3 kali. Jadi ibu-ibu ya tidak mengapa, ya Bu ya. Jadi pakai spray. Nah, saya tambah sedikit lagi terakhir. Ibu-ibu juga punya masalah kalau berada di tempat ramai, misalnya ada laki-laki, ada perempuan, campur-campur misalnya nih, misalnya. Lantas aurat ibu-ibu kan termasuk telapak kakinya. Kan ibu-ibu kan yang boleh terlihat kan telapak kaki dan telapak kaki, wajah dan telapak tangan ya toh. Tapi kaki juga kan aurat juga. Nah, jadi gini, lagi-lagi Allah memberikan dispensasi. Apabila kita, terutama ibu-ibu yang pakai kaos kaki, kalau misalnya musafir bepergian, ya, itu selama 3 hari 3 malam boleh memusab khuf. Apa itu khuf? Kaos kaki. Dengan catatan, pada saat memasukkan kaki ke dalam kaos kaki dari pertama, itu kakinya bersih, tidak ada kotoran. Maka boleh nanti ya musab khuf. Oke. Nah, jadi yang diusap itu di atas, bukan di bawah, di atas. Lagi-lagi ini perintah seperti itu gitu loh. Nah, jadi jalan keluarnya seperti itu. Musafir. Kalau seseorang bukan dalam kondisi musafir, dia boleh mengusapku kaos kakinya selama sehari, nggak boleh lebih. Dengan catatan pada saat dia memasukkan kaki, telapak kaki ke dalam kaos kaki, dia tidak akan najis di kakinya. Maka sehari itu boleh buat dia untuk ya mengusapku. Paham ya? Nah, jadi ini materi kita hari ini bukan berakhir di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak nanti punya masalah-masalah seperti ini, tanyakan dan kita akan akan diskusikan terus. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Ya, wudhu kita sempurna, sholat kita sempurna, haji kita sempurna. Semoga ibu semua mabrur dan mabrurah. Ya, insya Allah kalau kembali kepada Allah dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Season kedua nanti, ya ada lagi nih. Ada lagi. Tadi lupa ya. Ya, tadi lupa. Sekarang ingat. Jadi kalau ingat di rumah, telepon aja. Waalaikumsalam. Iya. Baik. Baik. Apa?
agendanya pulang. Masalah itu aurat yang Wajib itu terus ya. masalah kos kaki tadi. Baik. Ibu-ibu yang solehah, amin. Ibu-ibu yang solehah, bapak-bapak yang soleh. Ibu-ibu yang solehah ini adalah hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dalam surah Al-Quran dan surah An-Nisa, ibu-ibu itu adalah hamba yang mulia, bapak-bapak mulia. Maka ibu-ibu itu berpakaian secara syar'i itu adalah ya baik, maka di luar rumah kecuali dengan mahram ya, di luar rumah yang boleh terlihat cuma wajah dan telapak tangan. Ya, ini ibu-ibu solehah, ibu-ibu calon haji ini ibu-ibu solehah. Ya, itu kalau misalnya ya tidak, ya kurang sempurna. Apalagi kita haji. Nah, jadi selalu itu dipakai, ya kemana saja. Kadang-kadang kita bukan di rumah tidak apa-apa, kalau di rumah ada suami, ada adik, ya, adik sendiri ya, ponakan. Tapi kalau adik ipar di rumah itu orang lain itu, adik ipar itu nggak termasuk ya mahram. Ya, jadi itu harus seperti itu. Nah, mungkin kita selama ini belum. Ya, kita berdoa aja kepada Allah, ya Allah, semoga saya ini diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam menjalankan syariat Engkau. Ini semuanya bertumpu kepada nanti adalah untuk kesempurnaan dalam berpakaian. Gitu. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Mana yang nanya? Mana? Ya Bu ya? Ya pokoknya ibu-ibu udah tahu lah kalau batasan orang ibu-ibu seperti itu. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak aslinya itu cuma sampai maaf ya pusar dan lutut kan gitu. Itu sampai situ. Ini kalau memang nggak punya kain, nggak punya pakaian, ya, tapi masa kita sholat cuma begitu, ya kan? Ya lebih lebih bagus. Oke, cukup ya. Ini masih panjang urusannya, nanya aja Japri. Ya, kalau saya salah diingatkan, kalau saya enggak ini tolong. Ini kita di sini bukan mencari siapa yang kalah, siapa yang menang, tapi mencari kebenaran. Kalau kita udah ketemu kebenaran, kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya kemampuan untuk menjalankan kebenaran. Allahumma bisawab. Bapak-bapak, ibu-ibu istirahat. Ada lagi tuh. Ya. Penasaran? Waalaikumsalam. Ya. Kalau nanti kita terkait dengan hal seperti itu gimana? Ya, itu kalau berlaku jamak qashar itu bagi musafir. Apa itu musafir? Bepergian ke suatu tempat, dia tidak pindah kerja, tidak pindah keluarga di sana. Dia akan balik lagi ke negerinya sendiri gitu. Ya, nah, maka kalau selama kita di sana 40 hari, sebulan di Mekah, kemudian 8 hari di Madinah, kita boleh melakukan jamak qashar atau qashar, ya. Karena banyak hadis yang mengatakan Ibnu Umar itu pergi ke sebuah negara di daerah di Soviet itu ya. Nah, itu beliau berlama di sana. Beliau juga jamak qashar. Ya. Nah, tapi gini, ini ada tapinya. Tidak ada salahnya seperti dikatakan beliau tadi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang sholat berjamaah, ya kan? Kita ingin berjamaah, nggak jamak ya nggak apa-apa, ya kan? Nggak ada masalah. Nah, cuman kalau kita misalnya pun mau jamak, sedangkan di situ ada mukimin yang sholat, ya kan? Ya kita ikut. Nah, dia sholat maghrib, ya kan? Kita sholat maghrib. Habis sholat maghrib kita sholat
Bisa 2 rakaat kita kosor. Oh kita nggak mau kosor juga nggak apa-apa misalnya. Terus pergi nanti ketemu lagi masjid di sana. Ya, ada lagi salat berjamaah tamam sempurna ikut lagi, tidak ada masalah. Makanya saya katakan dalam hal ini adalah itu tadi pangkalnya ar-rukhsatun shadaqah ya. Rukhsah itu adalah dispensasi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengantisipasi. Seperti tadi ya, Allah katakan kalau kamu merasa takut, maka hendaklah dalam perjalanan di muka bumi ini kamu boleh kosor. Takut ini ada 2, takut pada musuh, takut kepada mungkin di sana ada kebakaran, mungkin di sana ada kebanjiran, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada banjir bandang, kita udah aman. Ya, saya pikir cukup ya. Nanti kita semua insya Allah bersama-sama ya bisa kita diskusikan lagi ya. Tentunya kita mencari kebenaran ya, mencari kebenaran bukan mencari salah atau menang, tapi kalah atau menang, tapi mencari salah atau benar. Kalau salah ya salah, ya benar, kita mudah-mudahan bisa mengamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti sesi kedua kita dinamika kelompok lagi. Mohon kepada karu-karunya untuk anggotanya dikumpulkan sebelah sini. Nah, karu 1 sebelah kiri, karung 1 sebelah kiri, Pak Dwi, Pak Nordwil, Pak Satyo, Pak Mukhtar Sadat ada beliau. Oh, bukan Anwar Sadat, Anwar Sadat ada. Iya, Pak Anwar Sadat jadi karu. Ya, di sini nanti yang sebelah sini Pak Suprianta ya, dan karunya ada sebelah kanan. Nah, sebelum berakhir ya, tanggal 25 Ahad depan ya, nanti mohon karunya itu untuk mengkoordinir anggotanya ya, kemudian karom untuk berkomunikasi dengan karum, berkomunikasi dengan ketua regu berkomunikasi dengan anggotanya. Untuk apa? Untuk kita sama-sama kumpul nanti ya di depan wali kota untuk gerak jalan sehat haji ya. Nah, harus ada di sana nanti pukul 5:30. Saya ingin menyampaikan nanti kalau saya datang terlambat jangan diomelin ya Bu Pak, karena waktu tanggal 25 itu saya ada taklim. Saya berusaha untuk tukar jadwal, tapi yang mau ditukar juga ada jadwalnya lagi. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu Hasmi ini ngomong doang belakangnya belakangan, itu ngisi taklim dulu. Jangan sampai taklim ini kalah dengan olahraga ya. Yang mudah-mudahan bisa dimaklumi nanti insya Allah. Tapi itu prinsipnya begitu. Karo berkomunikasi dengan karu, ketua regu berkomunikasi dengan anggotanya untuk bisa hadir di sana. Nanti di sana kita kumpul di sana insya Allah. Nah, sedikit Bapak-Bapak Ibu membawa bekal pagi, walaupun kita juga siapkan sedikit, tapi ibu-ibu juga Bapak-Bapak bawa sedikit snack untuk bisa mengajar dalam suami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk istirahat berapa menit.